Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gedung SMA Negeri 110 Jakarta dan area-area menarik lainnya, kami Siono, Yola dan Ronald, mahasiswa Pasca Sarjana Setiami Jakarta di bawah bimbingan Bapak Dr. Taufan dengan bangga menyampaikan kajian kepemimpinan dengan tema kepemimpinan efektif dengan judul yang dipilih Pola Kepemimpinan Mendikbudristek model 99. Sekuensi manusia sebagai makhluk sosial itu ingin hidup bersama untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu komunitas atau kelompok. Maka mereka berkelompok lazimnya disebut sebagai suatu organisasi. Nah, organisasi secara etimologis dari asal usul kata berasal dari kata organ dan isasi. Organ menunjukkan bagian-bagian tubuh, isasi berarti proses. Dengan demikian, organisasi adalah proses menyatunya bagian-bagian tubuh menjadi satu kesatuan tubuh untuk melaksanakan aktivitas kehidupan. Dalam aktivitas kehidupan tubuh, komandonya adalah saraf otak sebagai pemimpin. Dalam organisasi pada suatu kehidupan masyarakat, maka organisasi dapat berarti proses penyatuan berbagai elemen atau komponen dalam kehidupan manusia itu menjadi suatu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama. Dalam satu organisasi kehidupan manusia tersebut, maka komandonya adalah seorang pemimpin. Berarti organisasi harus memiliki seorang pemimpin. Lalu yang harus kita ketahui adalah apakah pemimpin itu kemudian memimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu dalam tata bahasanya menunjukkan orangnya. Melari orang yang berlari, menari orang yang menari, menulis orang yang menulis. Maka pemimpin adalah orang yang memimpin. Sedangkan memimpin adalah proses untuk mengatur, mengelola, menata, mengorganisir dari suatu kelompok tersebut, organisasi tersebut. Dan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk dapat mengelola, menata, mengatur, mengorganisir dari suatu organisasi atau lembaga tersebut. Dalam kepemimpinan yang diperlukan agar bisa menjadi kepemimpinan efektif adalah yang pertama menguasai suatu perencanaan, mampu merencanakan, kemudian mampu mengorganisir, kemudian juga mampu untuk menggerakkan dan mengawasi. Juga seorang pemimpin harus dapat memiliki kemampuan manajerial, mampu menggunakan kewenangannya dengan tepat dan diterima oleh orang yang dipimpinnya, dan juga memiliki kekuasaan yang dapat dilakukan secara efektif dengan kekuasaan imbalan, artinya bisa memberikan reward dan punishment secara tepat. Kemudian juga seorang pemimpin harus memiliki suatu kemampuan kekuasaan ahli, artinya dengan keahliannya, strateginya mampu memimpin dengan baik. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan kekuasaan legitimasi, artinya legalitas posisinya sebagai pemimpin itu betul-betul dapat diikuti oleh orang-orang yang dipimpin. Dan yang berikutnya adalah kekuasaan panutan, artinya dengan kepribadiannya yang mampu memberikan keteladanan, maka dapat diikuti atau dapat dianut atau dapat ditaati oleh orang-orang yang dipimpin. Sebenarnya yang betul itu adalah kepemimpinan anutan, karena tokoh anutan yang dianut, tapi kita sudah biasa mengatakan panutan. Artinya memang dapat dianut, diikuti oleh orang lain. Kepemimpinan efektif itu ketika proses kepemimpinannya tepat guna, berhasil mampu mencapai tujuan dari suatu organisasi atau lembaga. Ada keberanian dari pemimpin untuk melaksanakan berbagai kemampuan memimpinnya dengan satu keputusan-keputusan yang tepat. Lalu kalau ingin lebih sukses menjadi seorang pemimpin mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama harus mampu memberikan satu sikap tabligh, yaitu menyampaikan ya,
kemudian sidik, jujur, kemudian amanah, dapat dipercaya, dan juga fatonah, cerdas, memiliki strategi pemimpin yang baik. Selanjutnya, kepemimpinan ini dapat efektif menurut kami adalah kepemimpinan pola kepemimpinan dengan model 99 dengan satu kajian tokoh nasional yaitu Mendikbudristek. Kepemimpinan model 99 dapat kami jabarkan karena kategori kepemimpinan ada berbagai macam. Yang pertama, model 11, ketika penggabungan antara profesionalisme dengan etika, komunikasi, strategi, interaksi, dan kelulusan dalam memimpin. Yang kedua, model 91, ketika profesionalisme dalam memimpin, tetapi etika, moralitas, keluasan, interaksi, komunikasinya tidak baik. Dan kemudian ada juga model 19, ketika memimpin tidak profesional tetapi sangat luas, sangat moralitas, sangat efektif, memiliki interaksi yang baik, komunikasi yang baik. Dan yang terakhir model 99 yang paling ideal, yaitu ketika proses kepemimpinannya berlangsung secara profesional dan juga etikanya, moralitasnya, interaksinya, komunikasinya berlangsung dengan sangat baik. Dan dalam hal ini mengambil satu tokoh yang menjadi satu kajian yaitu Mendikbudristek. Sekarang yang menjadi kajian analisis dari kepemimpinan Mendikbudristek adalah kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang kedua, penetapan kepala sekolah yang bisa diangkat dari guru-guru penggerak. Yang ketiga, diterbitkannya rapor pendidikan sebagai bagian dari pelaksanaan ANBK. Kemudian juga penerapan e-raport untuk periode terbaru dan juga program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak semula dimaksudkan sebagai pelopor untuk pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada sekolah-sekolah lain yang belum menggunakan kurikulum merdeka, dengan catatan kepala sekolahnya lolos seleksi menjadi sekolah penggerak. Tetapi kenyataannya kemudian sekolah-sekolah semuanya boleh mendaftar menjadi satu sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Artinya program sekolah penggerak menjadi kurang bermakna. Melakukan analisis kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Sebelum menjabat sebagai Mendikbudristek, beliau sebelumnya sangat populer karena terobosannya dalam mengatasi permasalahan kemacetan dengan menyediakan transportasi yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, yaitu Gojek. Dengan adanya aplikasi Gojek ini, banyak sekali perubahan kegiatan sehari-hari masyarakat. Bukan hanya sebagai alat transportasi, masyarakat terbantu dalam hal pemesanan makanan, belanja, dan masih banyak lagi. Oleh karenanya, Gojek memperoleh respon yang sangat luar biasa positif dari masyarakat. Meskipun di awal peluncurannya juga terdapat kontra karena perubahan tersebut. Begitulah perubahan, tidak selalu langsung dapat diterima. Namun, apabila perubahan tersebut memberikan dampak positif, lambat laun akan menerima inovasi Bapak Nadiem Makarim. Seorang pemuda yang sungguh brilian ini, Presiden Joko Widodo menunjuk beliau sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2021. Masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju menjadi Menteri termuda. Presiden tentu mempunyai alasan mengapa memilih beliau yang tidak memiliki nama yang dikenal dalam dunia pendidikan. Konsep cerdas Bapak Nadiem Makarim di dunia teknologi diharapkan dapat diaplikasikan terhadap konsep pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era disrupsi yang tidak mudah ditebak dan penuh resiko saat ini. Selama menjabat sebagai Mendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim membuat beberapa kebijakan-kebijakan inovasi di dunia pendidikan. Di antaranya, yang pertama, adanya guru penggerak yang sebagai pendukung kurikulum merdeka. Guru penggerak ini menjadi prioritas pengangkatan kepala sekolah. Yang kedua, penghapusan ujian
ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang ketiga, rapor pendidikan yang menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidikan atau daerah dapat dijadikan menjadi acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Diharapkan dapat menjadi pedoman penyusunan program kerja dan anggaran sekolah yang berbasis KLH. Program Erapor, yaitu sebuah sistem aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat mengubah pola kerja guru dari pola manual ke pola digital. Erapor ini dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian siswa, bahkan sampai ke pencetakan rapor dan evaluasi nilai hasil belajar siswa. Yang kelima, program sekolah penggerak, yaitu upaya mewujudkan visi misi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Sekolah penggerak menjadi pelopor implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka sendiri memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan pelajar peserta didik. Kurikulum merdeka ini memiliki karakteristik pertama, pengembangan soft skill dan karakter, kedua, fokus pada materi esensial, dan yang ketiga, pembelajaran yang fleksibel. Dari beberapa inovasi tersebut, analisis gaya kepemimpinan Nadiem Makarim menggunakan Black Mountain Grid tergolong dalam gaya kepemimpinan 9.9 atau team management, yaitu memaksimalkan perhatian pada produksi dan orang, menekankan kepada pencapaian tugas namun tidak melupakan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Nadiem Makarim dapat disebut sebagai pemimpin yang efektif karena mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab atas akibat dan risiko yang timbul sebagai konsekuensi keputusan yang diambilnya. Definisi kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif adalah pemimpin yang berani bertindak secara efektif dan menyeluruh terkait perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berlangsungnya suatu organisasi. Pemimpin juga bertindak sebagai seorang manajer. Kriteria pemimpin sebagai manajer adalah pertama, mampu menentukan arah dan tujuan organisasi, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi, mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada, memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir, sehingga otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership, sedangkan otak kiri dimanfaatkan untuk berpikir rasional. Kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Ronald bahwa kepemimpinan yang efektif harus memenuhi kriteria, yaitu mampu merencanakan, mampu mengorganisir, mampu menggerakkan, mengawasi, dan memiliki juga kemampuan manajerial, jujur, cerdas, mampu menyampaikan, dan dapat dipercaya. Selain itu juga pemimpinan yang efektif itu adalah pemimpinan yang menggunakan model 99, artinya profesional dan juga beretika dalam melaksanakan proses interaksi dengan orang yang dipimpin. Juga mampu menggunakan kewenangannya secara tepat dan dapat diterima oleh orang yang dipimpin. Lalu memiliki kekuasaan imbalan, menerapkan reward dan punishment secara tepat, kekuasaan ahli sesuai dengan keahliannya, kekuasaan panutan atau anutan, memiliki keteladanan untuk bisa ditaati dan dipatuhi oleh yang dipimpin, dan kekuasaan legitimasi, artinya posisinya yang legal itu dapat digunakan untuk memimpin orang-orang yang dipimpin dalam satu organisasi atau lembaga. Analisis terhadap kepemimpinan Mendikbudristek, yang pertama adalah kebijakan pengangkatan guru pegawai dengan perjanjian kerja yang mereka dapat diangkat menjadi kepala sekolah, harus mendapatkan kejelasan secara legal dan formal. Kemudian yang kedua tentang guru penggerak, program guru penggerak yang juga menyatakan bahwa guru penggerak dapat diangkat menjadi kepala sekolah harus memiliki mekanisme dan satu proses yang jelas, karena guru-guru yang sudah memiliki pengalaman saja untuk
menjadi kepala sekolah memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga, program irapor harus di launching, harus diterbitkan sebelum masa input nilai rapor. Jangan sampai saatnya sudah pembagian rapor tetapi ternyata launching irapor belum dilakukan. Dan yang keempat, program rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu sangat penting untuk data-data dalam penyusunan rencana kegiatan sekolah dan rencana anggaran kegiatan sekolah. Tetapi irapor disampaikannya atau diterbitkannya setelah proses penyusunan RKS dan RKAS selesai, berarti harus dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir adalah program sekolah penggerak. Diharapkan semula sekolah penggerak itu dapat membimbing sekolah-sekolah lain untuk bisa implementasi kurikulum merdeka. Tetapi ternyata sekarang semua sekolah boleh mendaftarkan untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Berarti kebijakan program sekolah penggerak menjadi kurang bermakna. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi satu hal yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk suatu referensi dalam berbagai kesempatan tentang pemahaman kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.